Deddy Mulyadi sikat tuntas, ono Surono yang suka nyinyir kinerja KDM. Seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Ini aja, Bapak nggak usah muter, itu administratif, kita paham. Ini sesuai nggak dengan Permenak? Ya, Pak, kalau ini kami betul. Bapak punya nasionalisme nggak, Pak? Punya, Pak. Mau nggak negaranya jadi tempat sampah? Pak, ini kan ada limbah B3-nya. Saya tegakkan di sini. Itu limbah, Pak. Bahwa ini tidak pernah diperiksa di sana oleh supaya. RRI menemukan 70 kontainer berisi sampah impor di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, diduga berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Yang tadi menurut Bapak sampah apa bahan baku? Bapak bahan baku? Iya. Nah ini bahan baku apa, Pak? Ya. Nah, ini Pak, ini kan tentunya. Kan usah muter, saya nanya aja, ini bahan baku apa? Ini kan kata Bapak bahan baku, ini bahan baku apa? Baik, Pak. Oke, saya akan, teman-teman pelaku bisnis ini bisa diproses menjadi. Tenang aja, menurut Bapak sesuai aja dengan Permenak? Ya, makanya saya akan berbicara bahwa di dalam melakukan pemeriksaan yang pertama sesuai pasal 93, kemudian ditambah lagi bahwa ada surat pernyataan dari eksportir dan importir. Yuhu, makin panas lur. Kang Deddy Mulyadi akhirnya kasih paham para nyinyir dan buzzer politik. Setelah terus-terusan dipermainkan, kali ini Kang Deddy Mulyadi dengan lantang dan tanpa rasa takut mempermalukan para buzzer dan orang nyinyir dalam pidato upacara Hari Kebangkitan Nasional. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Kan ada hibah yang terus-menerus. Betul, untuk lembaga-lembaga besar. Lembaga mana saja yang hibahnya terus-menerus? Seperti maaf Pak. Ya nggak apa-apa, disebutin aja. Betul. Kan kita transparan. NU untuk tahun ini 1,7 miliar. 1,7 miliar. Terus MUI 700. Terus LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, itu tahun ini 9 miliar Pak, karena memang ada pembinaan untuk MTQ. Persis 560 Pak. 560. Siap. Muhammadiyah belum masuk Pak, izin, dan mau ditambahkan. Muhammadiyah belum masuk. Siap. Nanti kalau nggak masuk, wah masa Persis dapat, NU dapat, Muhammadiyah tidak. Nah, ini Pak Deddy ini tidak adil. Enggak Pak, kita masukkan Pak. Dan yang terbesar itu ke Menak Pak, 20 miliar Pak. 120 miliar untuk BPNU Pak. BPNU. Untuk sekolah itu. Untuk sekolah. Artinya sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenak pun mendapat proporsi bantuan dari pemerintah provinsi, walaupun itu instansi vertikal. Betul Pak. Dengan jumlah siswa 235.000 seluruh Jawa Barat, rata-rata satu siswanya dinilai sama dengan distrik 600.000 per orang Pak. Per orang per tahun. Iya betul. Ya kan, per orang per tahun 600.000. Jadi siswa-siswa yang 200 sekian ribu itu sudah mendapat subsidi dari pemerintah provinsi per orangnya 600.000 per tahun. Berarti jangan ditahan dong ijazahnya. Kan kita juga sudah itu di luar dana bos pemerintah pusat kan? Di luar Pak. Logika agama hanya itu.
Kagak banyak sih Pak. Sebutin aja Pak. Yayasan BKM Pak, itu permohonannya banyak Pak. Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. BKPRMI itu paling tinggi dapat berapa? 3,1 Pak. 3,1 miliar. BKPRMI mah bukan ormas kayak NU, bukan ormas kayak Muhammadiyah, bukan ormas kayak Persis, gitu, ormas Islam ya. Gitu loh. Artinya ya kelembagaan. Masa yang BKPRMI mendapat bantuan lebih tinggi dari Persis, bahkan Muhammadiyah mah 0. Lebih tinggi dari NU. Ini tidak rasional. Ngadon usaha di dia bapak mah ngadon ngabalaan. Hari kamari hancur kan bapak pada tanggung jawab. So, anu dagang di jalan saha? Sok ngambek deui. Bongkar. Direct nanya, bapak jualan di dia izin ti saha? Alanggar teu? Alanggar aku mah punya cara kan lain aku baru dan beresan. Bapak main urang dia belum luar biasa. Sombong. Sombong maneh. Jalan berarti naon? Sika nu boga sorangan wae. Bayar pajak tuh. Ya makana. Udah angkat aja. Kalau ada udah hancurnya seberapa kuat. Bapak sini nanya. Adia. Enggak aku sabulaneun. Sabulan kumaha? Emang lamun jelema kabeh sabulaneun kudu dagang, jelema kabeh dagang sabulaneun di jalan. Emang jalan boga bapak? Ya roda mah bisa digeser, Pak. Bapak mah permanen. Bapak kan mana? Aya urang Cikalong Wetan komo. Urang Cikalong Wetan papolotot di dieu. Kumaha sih? Aku kamari oge barang di kieu teh hancur. Ya kunaon bapak dagang di jalan? Kamari mah nyewa. Apa nyewana mana? Disewakeun di jalan? Nya nyewa mah nyewa batasanana. Ya kalau tulang bandel asal boga nu bawa nu boga tempat ieu. Teu aku mah sabulaneun. Ya teu bisa nawar. Emang pacar boga bapak? Datang penuh harapan, Kang Dedi bereskan masalah hanya dengan hitungan jam. Kali ini Kang Dedi didatangi seorang ibu yang mengadukan sebuah masalah. Ternyata ibu tersebut tidak bisa mendaftarkan anaknya masuk salah satu sekolah di Purwakarta. Padahal rumah si ibu tepat berada di belakang sekolah. Tanpa basa-basi, Kang Dedi langsung datang ke sekolah itu untuk menegur para pegawai yang ada di sana. Jadi ya, saya dulu yang memelopori dibangunnya sekolah ini. Kemudian tanah yang di sini adalah tanah milik Bina Marga Kabupaten yang menjadi hak guna bangunan Sanawiyah. Jadi kalau hari ini tidak mau mengakomodir orang sini kebangetan. Logika saya itu dulu itu kan kalau ada sekolah di situ maka seluruh siswa yang ada di situ di sekolah itu harus diterima. Maka lahirlah gagasan zonasi. Kemudian warga yang ada di sekitar ya harus diterima, sisanya baru keluar. Gitu. Jadi saya minta hari ini yang warga di sini ya diterima. Masa orang di belakang Sanawiyahnya nggak diterima, dia harus jalan lagi sekolah jauh ongkosan. Saya dulu memberikan ini untuk Sanawiyah, tujuan saya agar orang sini sekolah. Kalau memberikan ini nilainya miliar untuk Sanawiyah, orang sini nggak sekolah, ya ngapain saya berikan dulu? Ini kalau saya sih sederhana lah cara berpikirnya. Negara itu mewajibkan rakyat untuk sekolah. Judulnya juga kan pendidikan dasar 9 tahun, artinya negara mewajibkan rakyat untuk sekolah 9 tahun. Ketika negara mewajibkan sekolah, maka negara harus nyiapin. Tidak boleh menyusahin. Ketika misalnya rakyatnya nggak mampu, dia sekolah di sini nggak bisa, yang nggak bayar karena di jalan kaki, dia harus keluar ongkosan. Negara sudah ngelarang orangnya sekolah. Dan saya tuh nggak setuju masuk SMP diseleksi. Kan wajib. Ngapain wajib diseleksi? Katanya wajib sekolah. Orang sekolah harus diseleksi. Gimana? Untuk apa diwajibkan kalau diseleksi? Kalau diseleksi berarti dipilah-pilah. Mana yang boleh sekolah, mana yang nggak boleh sekolah. Ya kan? Kalau wajib sekolah 9 tahun terus masuk Sanawiyah misalnya diseleksi. Oh berarti kalau gitu dipisah-pisah. Yang tidak lulus Sanawiyah berarti tidak usah sekolah. Kalau kemudian dia nggak sekolah karena tidak mampu ongkos, dia berhenti terus jadi perampok, siapa yang bertanggung jawab? Yang penting anak-anak sekolah, bikin kelas di kantor Bina Marga dan ditulis di sini warga yang tersisih dari Sanawiyah. Pajak agama, ai jelema nu kudu diutamakeun tatangga penuh jauh heula. Bapak kan Islam, sok tatangi heula teu. Pan Kemenak itu berarti di dalamnya ngajarin ajaran Islam. Saya nanya, di ajaran Islam yang pertama diprioritaskan itu yang harus Anda pertama temui tetangga apa yang jauh? Ya sudah. Sederhana nerjemahkan agama. Tetangga heula mau nuduh jauh bisa asup tetangga ngahulang. Ai abdi mah punten ya Pak, upami menyangkut hak warga, abdi mah jalan paling popolotot. Margi abdi kewajiban abdi ngabela warga abdi. Sakitu? Abdi ngabela warga abdi. Sakitu? Abdi ngabela warga abdi. Sakitu?